Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo, selamat datang di Avlog Audiovisual Vlog. Vlog yang membahas tentang dunia perkontenan. Masih di bagian penjelasan tentang kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para konten kreator pemula ketika merekam gambar. Setelah sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah jelaskan 4 kesalahan. Berikutnya adalah saya akan melanjutkan 4 kesalahan itu. Kesalahan sebelumnya yang sering kamu lakukan itu, kamu nggak punya konsep, nggak punya naskah. Yang kedua, kamu sering ngambil gambar tanpa rencana. Yang ketiga, kamera mencari objek, bukan mata mencari objek, ya. Yang keempat, kamu terlalu percaya diri handheld dengan menggunakan kamera. Yang keempat berikutnya adalah, tetap stay cool, jangan kemana-mana, akan saya bahas sampai tuntas. Yaps, kesalahan yang berikutnya, kesalahan yang kelima yang sering kamu lakukan pada saat kamu akan membuat sebuah konten atau merekam video, itu yang kelima adalah kamu tidak berpikir shoot to edit. Maksudnya gimana shoot to edit? Kalau dalam sebuah konsep ini vital banget, ini fundamental maksud saya, ini fundamental banget. Shoot to edit. Jadi urutan-urutan yang saya jelaskan sebelumnya itu masih satu rangkaian. Karena ini masih berhubungan dengan konsep, masih berhubungan ngambil gambar tidak tanpa rencana. Dan bagian ini adalah kamu ngambil gambar, tidak berpikir shoot to edit. Maksudnya gimana? Kamu biasa kan pada saat ngambil gambar itu shoot to edit. Jadi kalau dalam bahasa dalam bahasa tulis itu sering disebut dengan redaksional. Jadi sering disebut dengan editorial thinking. Berpikir ngambil gambar tapi sudah, jadi otak kamu tuh sudah ada gambar-gambaran, maksudnya otak kamu, pikiran kamu itu sudah ada potongan-potongan shot ini, shot pertama ini, shot kedua ini, shot ketiga ini, itu namanya shoot to edit. Nah, untuk mengetahui shoot to edit itu biasanya ini kembali lagi ke jam terbang. Kalau misalnya kamu masih pemula, ya berarti kamu harus yang saya awal pernah saya bilang, kamu hunting dulu, lihat dulu lokasinya, lalu kamu bisa berpikir shoot to edit. Nah, kalau belum bisa, ya kamu pokoknya yang paling sederhana itu. Soalnya kalau yang sudah tingkatannya expert ya atau sudah profesional, biasanya dia sudah bisa ngebentuk shot. Misalkan kamera shot pertama itu misalkan long shot, kamera shot kedua itu medium close up, shot ketiga itu dan seterusnya. Tapi kalau kamu pemula, pokoknya kamu ngurutin cerita aja. Gampangnya tuh kamu misalkan mau ngambil gambar pertama itu apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, dan seterusnya. Itu namanya shoot to edit. Nah, ini akan mudah terjadi atau akan mudah dijalankan kalau kamu sudah punya konsep. Kalau kamu sudah punya naskah. Balik lagi kan? Jadi apapun semua itu harus ada konsep dan naskahnya. Yang berikutnya adalah kesalahan yang sering terjadi para konten kreator pemula itu biasanya mengabaikan cahaya. Nah ini udah saya jelaskan di video sebelumnya juga, mengabaikan cahaya. Cahaya ada 3, 3-point lighting, key, fill, back. Sudah saya jelaskan detail. Tapi yang paling saya tekankan di sini adalah pada saat kamu sampai ke sebuah lokasi, kamu perhatikan arah timur mana, arah barat mana. Yang paling penting itu. Jadi kamu bisa merencanakan, oh ini gue harus ngambil gambar dari sini karena matahari dari arah timur. Berarti gue membelakangi matahari. Intinya adalah jangan pernah mengambil gambar melawan cahaya. Kalau memang harus melawan cahaya, harus dibuatkan cahaya fill atau cahaya untuk ngisi. Bisa dengan menyalakan flash, bisa juga dengan menyiapkan reflektor. Reflektor itu kemarin saya sudah bahas juga. Bisa menggunakan kertas, bisa dengan styrofoam. Beda cerita kalau misalkan kamu ngambil gambar memang ingin menyampaikan pesan bahwa ini video art, itu beda cerita. Yang paling jelas adalah kalau kamu pengen visualnya bagus, perhatikan cahaya. Karena cahaya ini ada hubungannya dengan triangle exposure kemarin yang saya jelaskan juga. Ya kan?
gitu. Karena video sama foto itu hampir sama, video, film, foto sama, melukis dengan cahaya. Gak mungkin yang namanya foto, video, film itu bisa ngerekam kalau nggak ada cahaya. Jadi kamu penting banget memperhatikan cahaya, datangnya cahaya ya. Yang ketujuh itu kamu mengabaikan audio. Maksudnya gimana? Nah, di audio itu gini, kamu harus perhatikan pada saat kamu ngambil gambar itu kamu harus tahu lokasi dulu. Lokasinya di mana? Tengah hutan, tengah laut, apa tengah kota? Atau tengah crowd yang memang itu suaranya noise habis. Atmosfer banyak banget. Kalau di laut pasti atmosfer yang paling sering kalau ngambil audio itu terganggu dengan suara angin, gitu. Kalau di hutan pasti terganggu dengan gemercik air, suara angin kadang suara binatang gitu kan. Itu kalau di hutan. Intinya, kamu jangan pernah mengabaikan audio. Sekali lagi, kecuali kalau memang kamu menginginkan audio itu memang ada atmosfernya, itu beda cerita ya. Nah, kalau misalnya kamu mau ngerekam sebuah objek, sebuah peristiwa, sebuah kejadian, yang paling penting adalah lagi-lagi ini menjadi sebuah rangkaian tadi kan yang sebelumnya. Jadi kamu datang ke lokasi kan, kamu lihat audio-audio itu. Nah terus gini, kalau misalnya mau wawancara ya berarti kamu perhatikan wawancara itu kalau bisa cari tempat, cari lokasi yang memang dia terisolir dari keramaian, terisolir dari kerumunan, terisolir dari crowd. Nanti ini saya kayaknya audio ini akan saya bahas secara khusus deh. Karena untuk menghasilkan kualitas audio yang bagus itu memang harus khusus gitu. Kurang lebih triknya kayak gitu lah. Misalnya kalau rame di tengah kota berarti kamu isolasi dulu. Misalnya mau wawancara berarti narasumbernya dibawa ke dalam ruangan yang memang kedap suara gitu. Terus kalau misalnya terpaksa nggak bisa berarti si handphone itu dideketin ngambil gambar ke objek. Yang berikutnya adalah kesalahan yang sering kamu lakukan pada saat ngambil gambar untuk konten kreator pemula ya. Itu adalah kamu sering mengabaikan yang namanya aksesoris. Ya, nih. Saya sih di video sebelumnya saya sudah bahas aksesoris. Di video sebelumnya sudah saya kasih contoh. Tapi mungkin nanti saya akan bahas juga aksesoris apa aja sih yang diperlukan untuk kamu memulai menjadi seorang konten kreator. Ya, video kreator. Ini salah satunya ini ya. Ini namanya rigs. Ini ngebantu banget untuk ngambil gambar. Aksesoris berikutnya nanti kan ada lensa. Aksesoris berikutnya lagi nanti ada lighting. Ya, lighting juga nanti itu saya bahas juga. Terus aksesoris berikutnya itu tripod atau monopod atau tongsis. Lalu aksesoris berikutnya termasuk adalah peralatan sound atau audio. Itu juga bagian dari aksesoris. Nah, keseringan dari kamu adalah kamu menyepelekan, bodo amat, pokoknya gue ngambil aja. Ya, pokoknya gini. Apakah semua itu boleh dilanggar? Ya boleh aja. Kalau memang kamu menginginkan apa adanya video itu ya silakan gitu. Tapi alangkah baiknya 8 kesalahan yang sudah saya jelaskan, kalau kamu sudah, biasanya kan kamu pasti protes, kamu pengen ngambil gambar, pengen bikin konten, pengen memberikan informasi, memberikan tampilan gambar visual yang oke, yang keren, yang baik, ya kan? Nah, makanya coba terapkan 8 hal yang memang saya jelaskan ini. Mudah-mudahan insya Allah videonya rapi, bagus gitu. Nah, sesi berikutnya mungkin juga akan saya jelaskan gimana cara ngeditnya. Ya, kurang lebih seperti itu sih penjelasan yang saya bisa uraikan. Saya ulang lagi, 8 kesalahan. Nah, itu adalah pertama, kamu tidak punya konsep, tidak ada naskah. Yang kedua, mengambil gambar tanpa rencana. Yang ketiga, kamera mencari objek, bukan mata mencari objek. Yang keempat, terlalu sering handheld. Ya kan, terlalu percaya diri. Maksudnya yang keempat, terlalu percaya diri handheld dengan smartphone-nya. Yang kelima, tidak berpikir shoot to edit. Yang keenam, mengabaikan cahaya. Yang ketujuh, mengabaikan audio. Dan yang terakhir adalah kamu tidak mentingin
penggunaan aksesoris handphone itu sendiri. 8 itu kamu coba lakukan, kamu terapkan, mudah-mudahan ada perubahan pada saat kamu ngambil gambar. Ya, jangan protes mulu. Do it, lakukan. Oke, terima kasih. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa like. Jika kamu memang ingin membagikan ke teman-teman, silakan dibagi kalau memang kamu suka. Dan jika kamu memang ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar. Mau tanya apa, insya Allah saya jawab. Dan jika kamu nggak mau ketinggalan tentang informasi, tentang tips dan trik, tentang perkontenan, tentang vlog, dan segala macam berhubungan dengan seni audiovisual, kamu subscribe. Pasti insya Allah saya akan selalu berikan hal-hal yang sifatnya teknis, update, dan terkini. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, salam vlog.